Translate_text. Aku adalah selebriti yang paling dibenci di seluruh internet. Untuk mengikuti acara pasangan suami istri, aku menyewa orang biasa dengan gaji 7.000 per bulan untuk berpura-pura menjadi istriku. Hari itu berdiri di belakang aktris pemenang penghargaan. Gemetar di antara para orang kaya. Istri sementara datang mengendarai Bentley. Aku bilang jangan tunjukkan Bentley agar terlihat sopan. Istri dengan santai pergi ke perusahaan. 2 hari lalu sudah go public. Sekarang nilai kekayaanmu 40 miliar. Bicaranya bisa lebih percaya diri. Pukul 9 malam. Aku tiba tepat waktu di desa Cengyang untuk mengikuti reality show Rumah Penuh Cinta. Ini adalah acara pasangan suami istri yang sedang sangat populer. Setiap musim mengundang 4 pasangan suami istri untuk tinggal bersama di bawah satu atap. Melakukan kompetisi nilai kemesraan selama setengah bulan. Untuk menemukan pasangan yang benar-benar mesra. Aku tidak berharap banyak. Nah, begitu aku muncul, komentar langsung mulai memaki. Kenapa kru mengundang Brother May? Dia ada di mana-mana. Dia marah tidak mau nonton lagi. DLL. Di acara ini ada juga aktris dan aktor pemenang penghargaan. Paling nanti nonton versi edit saja karena aku sering memerankan antagonis di banyak film dan serial hingga dijuluki bagian terendah di dunia hiburan. Siapapun yang dibandingkan denganku bisa dianggap menyenangkan. Aku menunggu Lin Wanyu di pinggir jalan. Sebuah mobil van lewat, turun 1 perempuan 1 laki-laki. Perempuan itu memakai topi baseball. Adalah aktris pemenang penghargaan Lixia. Di tangan Lixia bergelantungan Wang Fugui. Tahun lalu masih duduk di bangku cadangan bersamaku di lokasi syuting. Baru-baru ini menjadi ipar yang sedang naik daun. Dia langsung melambai padaku dengan antusias. Xiao Bai. Aku dengan sopan menyapa mereka. Sister Li, Fugui, Wang Fugui ke kiri kanan. Mana istrimu? Katanya satu-satunya orang biasa di acara ini. Dia sekarang sudah punya. Sementara itu, aku agak gelisah melihat ke ujung jalan. Suasana komentar langsung menjadi sangat menghibur. Brother May menikahi orang biasa. Hahaha, musim ini bukan anak orang kaya. Atau Lixia? Akan ada tontonan seru? Musim lalu ada 2 pasangan yang bercerai setelah syuting. Brother May, apakah bisa berharap sedikit? Melihatnya begitu ketakutan. Jangan-jangan pasangannya tidak mau datang. Ya, yang paling saya khawatirkan sekarang adalah Shang Xinyue. Bukan karena keluarga tidak harmonis. Utamanya adalah saya dan istri saya tidak terlalu akrab. Juga agak khawatir dia seorang karyawan. Tidak bisa mengajukan cuti. Masih menemani saya menunggu di pinggir jalan dengan kekayaan. Tidak apa-apa. Di episode sebelumnya juga banyak orang yang bergabung di tengah jalan. Terlambat beberapa hari tidak masalah. Di episode sebelumnya sekumpulan orang kaya berhati baik. Saya juga dengan patut berpura-pura terhibur. Ikut acara varietas, semua orang ingin membangun citra. Wang Fugui menjalani jalur suami yang patuh. Saya bagaimanapun reputasinya sudah buruk untuk dibandingkan. Bukan untuk dibandingkan. Kami berdua menunggu sebentar. Sebuah bus medium lewat dan menurunkan seseorang di halte. Tinggi badan panjang kaki proporsi tubuh bagus. Sekilas saja sudah menyenangkan mata. Wah, tempat Xiao Bai ini benar-benar dikaruniai orang-orang berbakat. Bahkan orang jalanan pun tampan cantik. Hampir menyamai keluarga saya Xia. Wang Fugui muncul di hati saya. Adalah perasaan yang meledak. Aduh, apakah dia? Kayak Jie, datang untuk sesuatu. Wang Fugui datang untuk sesuatu. Membuka mulut menatap saya. Wajahnya seperti melihat hantu. Saya datang membukanya. Dengan ramah menyambut Lin Wanyu sambil menggosokkan tangan. Itu? Kamu datang? Lin Wanyu mengangguk dingin. Wajahnya muncul di layar. Komentar diam. Sesaat kami semua meledak. Aduh, ini namanya orang biasa Mei Lin. Istri yang paling cantik. Apakah masih ada? Tian Mei Ge. Pria ini benar-benar ada sesuatu. Saya dan Lin Wanyu masuk ke dalam. Pasangan 3 lainnya sedang mencari informasi. Saat saya memperkenalkan Lin Wanyu, ekspresi semua orang sangat halus. Penampilannya sangat tidak seperti orang biasa. Wang Fugui sibuk menanyakan pekerjaan Nu Jie. Saya jujur saja, karyawan biasa. Wang Fugui sedikit lega. Dan di komentar juga merayakan bersama. Sudah kuduga. Ternyata turun apa turun? Orang jujur cuma menerima sisa. Siapa di lingkaran ini yang berani mendekati Brother May? Si playboy berminyak ini jatuh cinta cantik. Cepat cerai. Aku bisa brother bisa di. Tapi tugas pertama hari ini adalah memasak. Aku dan Lin Wanyu naik ke atas untuk menaruh barang bawaan. Lin Wanyu bertanya apa yang ingin kumakan. Aku merasa tersanjung. Tidak menyangka dia begitu kooperatif. Bahkan secara aktif memasak. Apa saja boleh. Kalau begitu ikut aku turun. Ya, biasanya bukan. Kalau begitu tunggu saja makan. Aku bingung masuk ke dapur. Wang Fugui sudah ada di dalam. Dia berganti celemek yang tampan dan efisien. Tapi di tangannya memegang pisau potong tulang yang besar. Di depan banyak sekali bahan makanan. Melihatku lalu tersenyum. Xiao Bai, kamu pergi duduk di ruang tamu saja. Makan siang hari ini saya yang urus. Dia tidak masak. Lin Wanyu bergegas keluar dari belakangku. Dia akan berdiri di sini menemaniku. Setelah berkata demikian melepas celemek. Mengulurkannya ke hadapanku. Dengan sangat alami membentangkan tangan membantu memakainya. Aku dengan malu memasangkan beruang kecil untuknya. Saat mengikat celemek, otak tiba-tiba error. Tangan melintang melewati pinggangnya. Di kamera terlihat seperti sebuah pelukan. Lin Wanyu di telingaku tertawa sangat pelan. Komentar melintas, seluruhnya wah miring pintunya. Dia ganti ini agak manis polos. Cuma kerja saja. Sama palsunya dengan tim sebelah. Betul, tidak lihat wajah Brother May sudah kaku. Fugui, Translate_text. Aku datang untuk memasak, bukan untuk makan makanan anjing. Mengganggu Lixia karena dia tidak datang? Lin Wanyu membawaku melihat kulkas dan persediaan, menanyakan dengan detail apa yang ingin kumakan, mengambil kaleng salmon, mencuci beras untuk memasak. Di sela-sela kesibukan Wang Fugui melirik dengan pandangan aneh. Fugui, di rumahmu semuanya Jieyu yang masak ya? Aku langsung tertegun dengan pertanyaan ini. Aku belum pernah mengalaminya. Aku panik.
Lin Wanyu aktif mengambil alih pembicaraan. Secara tak terduga. Adalah aku? Seorang pria bahkan tidak bisa memasak. Pandangan Wang Fugui padaku agak merendah. Aku tersedak. Hanya bisa canggung mengusap hidung. Bercanda self-deprecating. Tidak ada cara. Aku adalah pemalas yang bahkan tinggal sendiri suka pesan antar. Jika ingin menangkap hati wanita, harus lebih dulu menangkap perut wanita. Di rumahku Xia perutnya tidak baik. Aku sering bangun jam 4 untuk memasak bubur untuknya. Wang Fugui memegang spatula dengan bangga mengumumkan. Aku sangat terkejut. Beberapa saat baru menemukan suara luar biasa. Komentar yang awalnya ramai membahas pernikahan Wang Fugui langsung meledak. Apa aku tidak salah dengar? Dia bilang apa? Astaga! Meige berani sekali. Wajah Wang Fugui langsung hijau. Aku umumkan Meige hari ini adalah mulut internetku. Zaman apa ini? Masih bilang memasak untuk wanita. Gila. Aku merasa tidak enak di depan Wang Fugui. Tapi juga tidak enak meninggalkan Lin Wanyu sendirian pergi. Bingung. Akhirnya mengambil kacang hijau dan susu dari gudang. Membuat sup kacang hijau dengan blender. Makan Fugui. Diri cekuker salmon sudah harum. Aku penasaran mengintip. Ini apa? Nasi salmon. Wangi sekali. Aku mengeluarkan air liur yang tidak. Nanti kalau sendirian di rumah bisa membuat yang sangat mudah. Lin Wanyu sabar memberitahuku resep. Dikukus bersama, akan ada aroma khusus. Setengah jam tambahkan oyster sauce. 5 menit terakhir, tambahkan daun bawang. Aku memegang teh hangat, terus mengangguk melihat alis matanya. Dalam hati berpikir, pantas saja si cantik. Bahkan hal kecil seperti memasak terdengar menyenangkan dari mulutnya. Kurang lebih seperti itu. Sudah hafal? Aku menyunggingkan senyum semalaman. Sudah hafal. Coba ulangi sekali. Senyumku langsung pecah berantakan. Kakak Mei jelas melamun. Jenius macam apa ini? Adegan klasik memberi les pada si bodoh. Aku umumkan aku sama seperti kakak Mei. Walau cantik, tapi resep masakan tidak boleh Lin Wanyu. Mata Phoenix yang teduh. Satu kata, sudah bicara lama tapi tak satu kata pun didengar. Jiang Xiaobai, kamu tidak serius? Maaf, aku berdiri patuh mengakui kesalahan. Lin Wanyu mengeluarkan suara. Kalau begitu pikirkan bagaimana ganti ruginya. Aku sial. Ini bolehkah ku dengar? Tanpa bayar, adegan tambahan apa dewa saham duniawi ini? Play. Bahkan jika aku mati, terkubur dalam peti mati, aku akan gunakan suara busukku berkata, Kakak Mei, pria ini lumayan. Lin Wanyu. Nasi salmon dengan bubur kacang hijauku. Kami berdua masing-masing menghabiskan satu mangkuk besar Wang Fugu. Belum menyelesaikan makanannya. Akhirnya kami berdua membantu baru bisa menyajikan makanan. Akhirnya kami berdua makan bersama. Tentu saja, aku dan Lin Wanyu. Li Xia yang perfeksionis. Translate_text. Mencoba sup bebek panggang rasanya agak terlalu hambar. Ekspresi Wang Fugui tiba-tiba kaku. Matanya langsung redup. Lin Wanyu di seberang bertanya dengan nada datar. Bagaimana denganmu? Santai dan hambar. Dengan contoh buruk Li Xia di depan mata, aku langsung tersentak dan duduk tegak. Seluruh keturunan baik-baik saja, sangat baik. Asal kamu yang membuatnya pasti bagus. Komentar melayang penuh dengan, Kakak Mei, kamu tanya berani tidak aku bergerak? Aku tidak berani bergerak. JPG belum pernah melihat kakak Mei yang takut istri benar-benar pengecut. Karena Sister Yu benar-benar pandai menjatuhkan. Lewat layar pun terasa aura dewinya. Setelah makan, Dewan juri akan memberi nilai pada keempat keluarga kami. Wang Fugui melihat angka 50 di layar. Tidak percaya. Bagaimana bisa? Apa ada kesalahan? Mengapa kami hanya dapat 50? Xiaobai. Mereka dapat 90. Mereka hanya membuat angin. Keluarga kami baik dari segi kualitas hidangan, kuantitas, dan tingkat penyelesaian lebih tinggikan. Juri di luar lapangan berkata, karena memasak bukan hanya sekadar memasak. 3 makan sehari adalah aktivitas harian paling penting dalam sebuah keluarga. Jika hanya satu pihak yang berusaha melakukan ini, maka itu hanya tugas mekanis. Seumur hidup yang panjang, harus diulang setiap hari. Berpikir saja sudah ingin kolapse. Tapi Xiaobai dan Wanyu melakukannya dengan sangat baik. Wanyu bisa memasak. Tapi dia juga meminta Xiaobai menemaninya dalam prosesnya, penuh dengan eksplorasi masakan. Maka ini bukan lagi tugas berulang yang mekanis, melainkan menjadi interaksi menarik dan permainan kecil antara suami istri. Dan Xiaobai ada satu hal yang sangat bagus, meskipun dia bisa memasak, tapi dia tahu memberikan nilai emosional. Pandai memuji. Ini adalah hal yang sangat kurang pada Li Xia. Aku dibuat agak bingung oleh pujian yang tiba-tiba ini. Translate_text. Hanya bisa canggung mengusap leher belakang. Sebenarnya hubunganku dengan Lin Wanyu tidak sebaik yang dikatakan guru. Yang penting aku dan dia bukan pasangan suami istri sungguhan. Justru lebih sopan. Jadi saling menghormati seperti tamu. Kami memang dari awal hanya ingin sekadar formalitas. Menjadi kelompok pembanding. Tidak menyangka langsung juara pertama di babak ini. Sungguh memalukan. Aktivitas sore adalah berbelanja. Kru acara membawa kami semua ke mall. Menyuruh kami beraktivitas bebas. Tentu saja kamera terus mengikuti Wang Fugui. Kami sangat ingin membalas. Begitu masuk mall langsung menunjuk toko barang mewah sambil menyebut satu persatu. Tahun ini LV mengeluarkan beberapa model baru yang cukup bagus untuk olahraga. Xiaobai, mari kita lihat bersama. Boleh saja. Dia merangkul bahuku masuk ke toko.
Lauli dan Lin Wanyu secara alami berjalan berdampingan mengikuti di belakang kereta baja. Wang Fugui dan Li Xia sudah menganalisis soal belanja. Pasti diuji soal menemani atau tidak, belanja dan memberikan kartu kredit atau tidak. Dia memperingatkan Li Xia harus berperforma baik, tidak boleh mengeluh lelah, harus antusias menggesek kartu. Dengan cepat membangun citra maniak memanjakan suami. Li Xia mengangguk seperti orang menumbuk bawang. Saya mengundang kami masuk ke ruang VIP. Wang Fugui dengan gagah memilih sebaris pakaian jadi. Saat masuk, aku mengabaikan sekeliling, langsung duduk di sofa. Li Xia memegang gantungan baju, memandangku dengan wajah terkejut, seolah berkata, "Ini boleh diduduki?" Li Xia istri baik 24 jam membelikan suami jam, bahkan tidak berani duduk. Kakak Mei bagaimana sih? Lebih seperti wanita daripada Li Xia. Jujur saja, sikap dan perilaku kakak Mei sangat mirip pria yang bosan menemani istri belanja. Lin Wanyu yang kesal dan lelah mendekat. Kamu tidak mau? Aku menggeleng kepala. Bukan tidak ada uang, kamu juga pekerja biasa. Hemat-hematlah. Wang Fugui mendengar percakapan kami. Keluar dari pintu sambil mengancingkan baju. Xiao Bai, apa kamu masih bintang pria atau bukan? Merek ternama. Tapi itu adalah baju zirah kami. Jika brand mengundangku untuk acara, aku akan memakainya. Jika tidak, aku memilih Pinduoduo. Jujur saja, di lingkaran ini tidak semua orang gajinya 2,08 juta per hari. Aktor kecil sepertiku bayarannya tidak lancar. Bahkan ada yang penghasilannya tidak sebanyak pengeluarannya. Musim dingin industri, makan saja tidak cukup. Aku keluar cari uang dari penampilan. Harus mempertunjukkan beli jam ke seluruh rakyat Cina. Bahkan jika hari ini dibenci habis-habisan, aku tetap akan bilang ini. Uang tidak ada, nyawa cuma satu. Komentar yang tadinya sedang ship couple, diam sejenak. Karena tanpa sadar sudah masuk barang sama seperti Brother Mei. Walau sangat iri dengan Fugui, tapi merasa Brother Mei lebih mewakili darah daging kita orang biasa. Melihat dompet sendiri, pakaiannya sudah tidak bisa disipkan. Brother Mei benar segitu miskinnya, bintang pria loh, dibuat-buatkan. Wang Fugui juga merasa sangat berlebihan, tapi dalam dimensi yang berbeda. Masa sih, baju Pinduoduo juga bisa dipakai? Apa yang tidak bisa dipakai? Saat memilih lihat kualitasnya memenuhi standar atau tidak. Aku bukan produk tiga tidak, selainnya lihat suka atau tidak, nyaman dipakai atau tidak. Wang Fugui tidak setuju, memandangi Li Xia dengan pandangan meremehkan. Terakhir kali aku pakai baju agak biasa untuk ketemu orang. Mereka langsung pikir Li Xia mau bangkrut. Aku pasti tidak boleh mempermalukannya. Aku mengangguk. Awalnya aku juga punya rasa malu seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir, manufaktur Cina nomor 1 di dunia. Banyak brand internasional besar juga diproduksi dalam negeri. Tapinya semuanya dipanen modal internasional. Translate_text. Beberapa orang mungkin memang merasa Pinduoduo tidak cukup bergengsi. Tapi setiap kali aku memakai produk lokal yang murah dan berkualitas, aku sungguh merasa sedang mendukung siklus dan industri ringan nasional dengan tindakan nyata. Hebat. Pemahaman tingkat perusahaan. Wow. Mei Ge dihantam kata-kata. Tingkat budaya seperti ini benar-benar bisa dimiliki dunia hiburan. Mengapa merek besar dianggap bagus, Pinduoduo dianggap tidak bagus? Karena modal internasional menguasai hak suara. Mei Ge paham konsumerisme. Wang Fugui mengerutkan kening dan terdiam sejenak, memutuskan untuk melewatkan topik ini. Aku masih ingin membeli beberapa jam tangan lagi. Li Xia akhirnya menunggu panggungnya, mengeluarkan kartu hitam untuk membeli. Tapi komentar langsung sudah tidak ada yang peduli dengan kemesraan mereka. Lin Wanyu melihat aku bosan. Apa mau pergi ke supermarket dulu? Aku lihat di surga Persik tidak ada apa-apa. Aku segera mengangguk. Meskipun keluar sebagai kelompok pembanding, tapi juga tidak bisa tidak melakukan apa-apa. Seluruh proses dilewati. Kami berdua pergi ke supermarket dulu. Kemudian Lin Wanyu mengusulkan ingin pergi ke toko sendiri untuk jalan-jalan. Kebetulan aku juga ada urusan kecilku sendiri, jadi berpisah dengannya. Sebenarnya aku ingin memberi hadiah kecil untuk diriku sendiri. Selain itu aku cukup malu. Setengah tahun tidak ada job syuting. Akhirnya ada acara varietas yang bayarannya cukup baik. Aku berpikir apa tidak mencari Lin Wanyu untuk pura-pura berpasangan dan bagi hasil. Awalnya aku tidak berharap banyak. Sambil bicara setengahnya sendiri merasa agak aneh. Tidak disangka Lin Wanyu malah menyetujui dengan cepat. Sampai pagi ini, aku masih khawatir dia mengingkari janji. Tidak disangka dia tidak hanya datang, tapi juga membantuku memenangkan ronde pertama. Aku jarang mendapat evaluasi positif dari penonton. Bilang tidak senang itu bohong. Aku masuk ke toko Lego. Lihat kiri kanan apa yang cocok untuk diberikan ke perempuan. Aku ingat Lin Wanyu sangat suka merakit barang-barang kecil ini. Perempuan umur berapa? Aku tersipu dan batu kecil. Sekitar seumuranku. Pelayan toko paham. Aku jadi gagap. Ini tidak pantas. Pegawai toko dengan tegas mendorong. Memberiku satu besar satu kecil. Beli satu gratis satu. Beli yang 1,4 meter dapat versi mini ini. Setelah dirangkai diletakkan bersama. Berpasangan, tampan sekali. Aku akhirnya tidak tahan dengan jebakan konsumen beli satu gratis satu. Kru acara bantu mengantarkan barangku kembali ke Peach Blossom Spring hadiahkan. Perlu sedikit kejutan. Aku melihat sudut mulut Lin Wanyu tak bisa menahan senyum. Sampai ke pangkal telinga Lin Wanyu juga ekspresi yang sama. Kamu tertawa apa? Aku buru-buru pura-pura. Tidak apa-apa. Dia berbalik melihat ke jendela. Jelas-jelas menahan tawa. Aku melirik diam-diam. Kamu lagi tertawa apa? Lin Wanyu berbisik. Tidak apa-apa komentar. Gila, tebal sekali nih.
Ini sampai Peach Blossom Garden. Kru acara umumkan sekarang mulai penghitungan nilai kemesraan. Semua orang berikan barang yang dibeli sore ini kepada istri atau suami masing-masing. Semua orang langsung tercengang. Wang Fugui membeli setumpuk jam tangan sepatu bola. Saat ini bungkusan besar kecil menenggelamkan Li Xia. Li Xia tidak tahu mau tertawa atau menangis. Sementara Wang Fugui menerima pancingan Li Xia juga agak sulit diungkapkan. Selain itu istri-istri lain melakukan rambut. Suami-suami pergi pijat, saling berpelukan. Aku akhirnya menghitung memberikan versi yang lebih dari diri sendiri kepada pasangan. Giliran aku dan Lin Wanyu, kamu kebetulan tidak belikan aku sesuatu kan? Lin Wanyu licik mendahului membuka kotak besar. Oh, Titanic, aku terjang ke Sungai Kuning pun tidak bisa membersihkan diri. Kamu barusan bilang mau aku ganti rugi. Kamu adalah yang kusuka. Dia melirikku, tapi bukan yang paling disuka. Dia suka kamu, dia suka kamu, dia suka kamu. Cepat cium dia. Istrinya ini punya mulut. Dia bahkan punya mulut merasa aku suatu hari nanti di pembawa acara CP Kemege, bertanya Lin Wanyu. Wanyu tidak kebetulan juga menyiapkan hadiah kan? Tidak bisa dianggap hadiah. Lin Wanyu membuka sekotak Switch yang akan tinggal selama setengah bulan panjang langsung sudah siap. Semua game dua orang yang populer. Xiao Bai. Lin Wanyu matanya yang hitam pekat menatapku berkata, aku ingin bermain bersamamu. Entah mengapa mendengar kalimat ini, aku tidak bisa menahan diri. Dadaku terasa panas. Jelas-jelas tahu ini palsu. Mungkin karena aku sendirian di kota ini. Dan Switch ini kebetulan lagi ingin dibeli tapi tidak tega beli varian yang bergerak. Seperti dugaan, aku dan Lin Wanyu lagi-lagi mendapatkan kertas kemesraan tertinggi. Peringkat pertama. Malam itu langsung aku dihujat sampai trending. Kemege rumah penuh manis. Kemege licik. Kemege naskah 3 tagar masuk top 10. Bilang aku menyuap, kru acara sudah tahu alurnya dari awal. Bersama Lin Wanyu akting sandiwara di sini. Bahkan menjelek-jelekan persona Sadar Fuguidi. Aku berjalan ke dalam kamar. Pelankan ketuk pintu Lin Wanyu. Aku kesini memang jadi kelompok pembanding untuk Zhaoge. Kita tidak perlu terlalu berusaha keras. Asal-asalan lewati saja. Lin Wanyu baru keluar dari kamar mandi. Mengelap rambut melirikku sebentar. Aku juga cuma asal-asalan saja. Pandanganku jatuh pada lekuk tubuhnya yang indah. Kelihatan. Apakah ada yang tidak beres dariku? Mengganggu pekerjaanmu. Aku tidak terlalu paham aturan kalangan kalian. Aku minta maaf. Lin Wanyu duduk di pinggir ranjang. Wajahnya jernih dingin berkata, tidak, mana ada? Kamu tidak perlu urus. Kamu main aja semaunya. Aku berdiri di depannya, tanpa arah menghiburnya lama sekali. Lin Wanyu akhirnya semangat lagi. Bai, besok seharian akan hiking. Tidur lebih awal. Bilang sambil menepuk-nepuk sisi sampingnya. Ya benar, karena ini pasangan suami istri. Kami berdua hanya punya satu tempat tidur. Aku ragu sebentar. Lin Wanyu menunjukkan wajah pengertian dan patuh. Dengan patuh mengangkat selimutnya. Aku tidur di lantai. Tidak usah. Aku buru-buru masuk ke dalam selimut dan berbaring. Bai, Lin Wanyu benar. Besok seharian akan jalan jauh. Bagaimana kalau istirahat tidak baik? Lin Wanyu mematikan lampu. Selamat malam. Suaranya mengandung kegembiraan yang tak tersembunyi. Aku memegang selimut kecilku dalam tarikan napas yang sangat dekat. Menatap langit-langit dengan tajam. Awalnya aku berencana besok pagi langsung tidur lelap. Melewatkan aktivitas seharian. Membuat Sao menyalip nilai kemesraan. Bagaimana hal ini bisa berubah seperti ini? Keesokan harinya pukul 4 pagi. Aku digali dari tempat tidur oleh Lin Wanyu dan dimasukkan ke dalam jaket tebal. Tugas pertama hari ini adalah balap sepeda tandem. Setiap pasangan suami istri satu sepeda di lokasi syuting. Wang Fugui sedang berkomunikasi dengan sutradara tentang sesuatu. Aku samar-samar mendengar tentang posisi kamera dan lensa. Sutradara sering mengangguk. Sepertinya 2 putaran kemarin kami berhasil menyalip. Membuatnya sangat cemas. Kali ini berencana untuk benar-benar memamerkan bentuk tubuh Li Xia. Dia justru berjalan kembali ke tengah lensa. Di sini hanya Jieyu yang bukan aktris. Apakah tugas ini tidak adil bagi mereka? Komentar beruntun memujinya sebagai orang jujur dan baik hati. Adil dan besar hati. Lin Wanyu bertanya padaku apa yang tidak adil. Aku menjelaskan padanya. Kami syuting terus-menerus. Kondisi fisik. Maksudnya adalah stamina kamu tidak kuat. Lin Wanyu diam cukup lama, berkata dengan nada dingin. HMPH. Komentar jangan sembarangan bilang wanita tidak bisa. Fugui ceroboh. Apakah Fugui salah? Sekilas terlihat lemah dan tidak tahan angin. Xiao Bai Hua mengerti Fugui. Posisi sebesar ini dihinakan habis-habisan oleh pasangan skenario. Masih bisa mempertimbangkan satu sama lain, ini malaikat apa? Nunggu pasangan skenario peringkat terakhir Lin Wanyu. Keempat adalah masih menyimpan dendam tentang topik ini. Setelah naik mobil, masih bertanya padaku. Staminaku tidak kuat. Apakah kau akan menganggapku sedang ingin bermalas-malasan? Kuanggap erat. Stang tidak akan. Staminaku sangat baik. Aku berusaha. Lin Wanyu mengangguk. Baguslah, suara tembakan berbunyi. 4 sepeda melesat pergi. Aku di belakang mengayuh sekuat tenaga. Daun hijau lain boleh kujadi. Tapi aku tidak bisa membiarkan seluruh rakyat tahu Lin Wanyu tidak mampu. Treknya adalah jalan gunung. Tampak landai. Semakin dikayuh semakin lelah. Lin Wanyu dengan serius menoleh. Xiao Bai tidak kuat mengayuh. Kakiku sudah mati rasa. Seperti timah. Tapi apa yang bisa kukatakan? Li Xia dan Wang Fugui ada di depan kami. Wang Fugui masih tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu turun dan jalan sebentar. Lagi pula kecepatan kita sama dengan tidak mampu. Juga hampir sama. Baik. Lin Wanyu meluncur turun dari sepeda. Segera kurasakan sepeda miring. Wang Fugui duduk di boncengan Li Xia. Memandangi seperti melihat hantu anjing kecil yang menyalip Zhaoge. Mengangkat pantat mengayuh sepeda. Dengan galak menyapu pandang. Saat melihat di belakangku matanya melotot. Diam-diam aku menoleh. Lin Wanyu di belakang dengan wajah tenang melangkah dengan kaki panjangnya mendorong sepeda. Komentar melintas berbaris tanda tanya. Ini boleh juga?
Kenapa begitu lucu? Pasangan skenario benar-benar berusaha keras. Sudahlah, aku mengakui. Walaupun skenario mereka sangat berbakat. Cepat tangkap lagi bagus, karena responsnya sangat antusias. Sutradara mobil mendekat. Aku malah jadi bingung. Kami berdua, aku belum sempat senang. Terhampar jalan raya yang luas tanpa halangan berhenti. Lin Wanyu turun ke depan. Suamiku dari belakang datang dorongan kuat. Aku terbang dengan kecepatan tinggi. Di jalan turunan dari belakang terdengar suara tawa yang memekakan telinga hampir sampai ke garis finish. Aku baru ingat kalau punya rem. Lin Wanyu sudah berlari mengikutiku sejauh 3 li. Kakiku menyentuh tanah sudah terlambat. Cepat naik. Lin Wanyu melompat ke kursi. Kali ini kedua kaki mengayuh seperti roda api. Aku melihat kami melewati satu persatu Li Xia, Wang Fugui orang kaya dan model. Terakhir Zhao Ge dan anjing kecilnya. Lin Wanyu hanya berdiri. Yang pertama melesat melewati garis finish. Menang? Apakah kita menang? Aku dengan kasar melepas sepeda Lin Wanyu. Menyeretku berlari ke ujung jalan. Di bawahnya adalah lautan awan tak berujung. Matahari pagi sedang terbit. Dia memegang tanganku menjulurkan ujung jari. Menggenggam seberkas cahaya pertama yang menembus awan. Aku tidak tahu apakah ada. Lin Wanyu tersenyum sampai matanya melengkung. Kami berhasil mengejar matahari terbit. Xiao Bai Hot Search Topik Lin Wanyu. Matahari terbit naik dengan kecepatan yang mencengangkan. Yang menutupi adalah kegelapan tak berujung. Dasar wanita ini benar-benar romantis yang menyebalkan. Saat itu muka ditampar sampai bertepuk. Badu ternyata diriku sendiri. Kakak Mei mungkin di kehidupan sebelumnya menyelamatkan seluruh alam semesta. Di kehidupan ini baru bertemu naskah yang bagus seperti ini. Lucu sekaligus mengharukan. Omong kosong, Mei Kairdu itu benar. Akhirnya, kami didiskualifikasi karena melanggar aturan mendorong sepeda. Kualifikasi kasih sayang babak ini. Pembatalan kualifikasi kasih sayang Lin Wanyu terlihat sangat keberatan. Pasangan yang berhasil menyelesaikan tugas dapat berfoto bersama sebelum matahari terbit di laut awan. Kecuali kalian, pembawa acara berkata dengan penuh penyesalan. Kami berdua melihat 3 pasangan lainnya mereka berpelukan di platform pemandangan terindah. Terutama Wang Fugui dan Li Xia di dalam cahaya kemilau. Berpelukan mesra. Ciuman dengan kamera panjang dan pendek. Semuanya diarahkan pada mereka. Lampu kilat terus menyala, mengepung mereka seperti karpet merah festival film. Pembawa acara mewawancarai di samping. Apa yang kurasakan sekarang? Jempol kakiku menggaruk lantai. Bercium di tempat umum tidak begitu sopan. Setiap kali kau bisa tidak perlu jujur seperti ini. Fugui mungkin akan memukulmu sampai mati. Jujur saja, aku juga tidak suka pembawa acara yang pamer kemesraan di lingkaran pertemanan. Bukankah sebagai aktor, kau belum pernah memainkan adegan ciuman? Pria pendukung jahat tidak ada adegan ciuman. Aku mengeluarkan suara kesepian. Pemeran utama wanita tidak bisa mencium. Putri tidak suka mencium Lin Wanyu yang menguping di samping. Tidak bisa menahan ujung mulutnya naik dan berjalan mendekat. Berkata sesuatu pada seorang fotografer. Lalu dalam ekspresi bingung lawan bicara mengambil kameranya. Aku kaget. Bagaimana kau merampas kamera kelompok fotografi orang lain? Kau bukan bagian dari mereka. Orang-orang dunia hiburan sudah belajar merampas peran. Dunia hiburan benar-benar tempat pencucian besar. Cepat ke sana. Lin Wanyu dengan santai mencari posisi. Aku akan memotretmu. Seiring lampu kilat terus menyala, 3 pasangan lainnya berhenti memamerkan kemesraan. Penasaran melihat ke sini, kelompok fotografer juga mengarahkan lensanya. Kami memasukkan Lin Wanyu yang terus berganti pose ke dalam lensa. Waduh, dia ternyata bisa memotret. Dia itu ketua kelas perempuan apa ya? Aku mau menangis. Pacar aku memotretku terpisah-pisah. Pacar orang lain untuk pacarnya. Dengan keren memotret diri sendiri terpisah-pisah. Yang di depan sudah istri. Aku mendapatkan foto kenangan yang keren. Juga tidak enak membiarkan Lin Wanyu pergi dengan tangan kosong. Untukmu, lihat kau dan Jiao bertukar peran saling membalas Fugui. Fugui masih kurang. Bahkan memanggil Li Xia untuk memotret foto berdua kami. Bisa kalah foto kenangan. Harus ada Lin Wanyu. Dengan semangat mengibas-ngibas Polaroid. Asik mengagumi diriku sendiri. Mendorongnya jatuh gunung untuk foto kocak. Juri berkomentar, lihat mereka berdua selalu dalam keadaan mesra tak peduli menang atau kalah. Kalian tak menghitung waktu kebersamaan sedetik pun. Proses lebih penting daripada hasil. Aku suka kelonggaran mereka. Walau kalah satu ronde pertandingan, jatuh ke posisi keempat. Mei Kairdu berjaya kedua kalinya. Jumlah fans di Super Topik terus melonjak. Perlahan menjadi nomor 1 dari 4 grup. Aku grup suami istri Wang Fu beraksi. Awalnya aku ingin bersama Zhao Ge, tapi Wang Fugui memaksa berpasangan denganku. Cara kalian pamer kemesraan selalu begitu unik. Dulunya belajar bersamamu, maka kau harus cari Ijie. Jujur ku katakan, dia lebih romantis. Aku tidak bisa. Wang Fugui langsung menghela napas. Sangat iri padamu. Kau ikut variety show pernikahan memang disayang. Tidak sepertiku. Li Xia di rumahku adalah perempuan teguh. Hanya mengandalkan usahaku di samping. Dia juga tidak becus. Komentar langsung ramai bersimpati padanya. Penggemar lama Li Jie di sini membungkuk pada Fugui. Fugui memang sudah kepayangan. Tidak seperti Mei Ge yang hanya mengandalkan wanita. Game berdua seperti ini sangat menguji kualitas pasangan. Kalau diteliti lebih jauh, semua adalah Yu Jie yang menarik beban. Dia masak, dia beli hadiah, dia dorong troli kocak, dia cari cara foto. Mei tertentu hanya lewat begitu saja. Fugui kami juga keren kok. Baiklah, suara ini langsung tenggelam dalam komentar langsung. Kulihat Wang Fugui gelisah. Hanya bisa menghiburnya. Memang harus bagaimana? Sudah menikah, masa karena hal kecil seperti ini sampai bercerai? Translate_text. Wang Fugui terlihat sangat terkejut. Komentar live streaming juga dipenuhi dengan tanda tanya. Apakah mulut kecilnya seperti tertusuk pisau? Lihat tidak? Fugui kita punya citra diri. Dia adalah komedian yang jujur dan ceria. Sudah lama ingin mengatakannya. WFG berbicara, sangat kemayu. Dan ketulusan adalah senjata pamungkas Fugui. Wang Fugui terdiam sejenak. Wan Zun berkata, iya.
Terkadang memang membuat kesal, tapi setelah dipikir-pikir, lagi pula dia adalah idolaku sejak kecil. Meski tahu dia punya berbagai kekurangan, aku akan berusaha memakluminya. Lumayan baik. Wang Fugui punya partner yang memancing pembicaraan. Semakin bersemangat. Tapi beberapa kebiasaan memang sudah bertahun-tahun sulit diubah. Dia mengeluarkan ponsel dan menggesernya. Lihat, baru setengah jam berjalan, sudah mulai dibombardir WeChat. Rupanya kali ini mau pamer seperti ini. Setelah kupikir-pikir, beraksi terpisah. Bukankah itu adu siapa yang lebih manja? Wang Fugui memegang ponsel mengobrol dengan Li Xia cukup lama, lalu menengok dan bertanya padaku. Kalian biasanya sering mengobrol? Aku diam-diam menyalin nomor telepon Li Xiu. Mengajukan pertemanan WeChat membuat Lin Wanyu waspada siapa. Aku Jiang Xiaobai. Lin Wanyu akhirnya menyetujuiku melalui Wang Fugui yang di samping bertanya. Kalian biasanya ngobrol apa? Bagaimana aku tahu dia baru tambah? Aku masih sangat waspada menyelidiki apakah ini akun palsu. Aku berpikir sejenak, dengan serius berkata pencegahan penipuan. Wang Fugui sudah belajar cara menghadapi ekspresi wajah. Hanya berubah sebentar, lalu kembali normal. Itu cukup baik. Kebetulan Li Xia baru saja menerima film propaganda polisi. Aku sambil melihat prasasti kuno, sambil mendengarnya bercerita panjang lebar, menguasai sepenuhnya saluran. Translate_text. Ketika aku menariknya kembali dari penghalang untuk ketiga kalinya, dia penasaran memegang ponsel dan bertanya pada Wang Fugui. Kamu dan Sister Yu kenapa tidak menghubunginya? Bersama Li Xia, dia ngapain? Kamu laporkan semuanya padaku. Kalian sering seperti ini juga. Matanya berbinar dengan senyum puas mendidikku. Aku kasih tahu, kalau kamu tidak mengobrol dengannya, kamu sama sekali tidak tahu siapa yang mengobrol dengannya. Seseorang total waktunya hanya sebanyak ini. Kalau kamu tidak merebut, banyak orang lain yang merebut. Aku tidak tahu mau tertawa atau menangis. Apa aku Apple? Masih merebut waktu efektif pengguna. Menurutku keinginan berbagi adalah yang paling dasar. Wang Fugui memegang ponsel dengan penuh keseriusan. Antara aku dan dia sama-sama tidak bisa mengalahkannya. Kalau begitu kamu lagi tidak tahan lagi. Kalau begitu kamu tunggu sangat benar. Aku melirik layarnya, tapi bateraimu habis. Wang Fugui melotot padaku. Dengan marah mencari powerbank. Tempat yang kupilih adalah Taman Batu Pahatan. Luas areanya, tapi pengembangannya sangat buruk. Semakin jalan semakin seperti gunung dan hutan belantara. Belum sempat kami menemukan powerbank, langit sudah turun hujan deras. Reaksiku pertama adalah memanggil taksi. Wang Fugui menahanku. Aku tidak apa-apa. Li Xia akan datang mencari. Aku melihat taktik kecilnya. Dia terjebak hujan deras. Li Xia menyelamatkan pahlawan. Bisa lagi tampil keren. Kalau begitu kamu tunggu saja. Aku panggil taksi dulu. Bukan aku tidak mau menemaninya. Utamanya ini ada angin ada hujan. Sangat dingin sekali. Aku berniat lari dulu. Wang Fugui tercengang. Kamu tidak menunggu Sister Yu? Li Xia adalah istri sejatimu. Sister Yu hanya aktris yang kusewa. Pak lagi malu suruh dia jemput Asong. Aku tersenyum geleng-geleng. Pemeran pendukung kayak kami nggak banyak tingkah. Baru saja selesai bicara, fotografer langsung bersorak sambil tepuk tangan. Dalam hujan badai muncul siluet seseorang. Jas hujan hitam dengan payung hitam. Dari jauh semakin dekat. Aku sudah bilang dari tadi, nggak perlu naik taksi. Wang Fugui membusungkan dada, seperti prajurit menunggu penghargaan. Tapi ekspresinya cepat berubah aneh. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Xiao Bai datang sambil memegang payung. Naik tangga, memanggilku. Aku langsung kaget. Sister Yu, jas hitam ini bagus buat payung. Urusan ini seharusnya hal yang indah. Tak disangka ternyata Sister Yu lebih cepat selangkah. Li Xia benar-benar tidak berguna. Xiao Bai selalu bisa dipercaya. Yu, aku berjalan mendekat dengan malu. Aku menepuk-nepuk air di bahunya. Kok kamu bisa datang? Aku lihat cuaca mau hujan deras. Kalimat sederhana itu langsung bikin hidungku asam. Aku akan naik taksi sendiri. Aku berbisik, kalian ada di dalam taman. Mobil nggak bisa masuk. Dia melepas jas dan membungkusku. Dingin? Tentu saja. Nggak dingin, di dalam jas masih ada suhu tubuhnya. Tapi aku takut bilang. Soalnya Wang Fugui di sebelah mau stres. Dia tanya fotografer, pinjam HP mau nelpon Li Xia. Sister Li sudah balik ke Peach Blossom Spring. Suruh aku jemput kalian berdua buat kehujanan. Payung disodorkan ke Wang Fugui. Bibirnya mengkerut seperti garis payung. Translate_text. Payung setengah saja sudah cantik. Kesal sampai turun dari payung. Mata merah menahan. Memegang payung berjalan masuk ke hujan dan hut. Wan. Bikin kepala penuh kabut. Jangan. Mengapa? Aku menasihati. Lin Wanyu mengangguk patuh, menyembunyikan diri ke kiri kanan. Angin dingin ini memang kuat masuk. Aku buru-buru ingin memakai jas angin di atas payung. Aku menolak memegang payung. Payung ini agak kecil untukku. Melihat bahunya setengah basah kuyup, mendesak ke arahnya sedikit. Dia merangkul bahuku membantu. Terima kasih Xiao Bai. Dia sedang menjebakmu. Jangan jadi domba masuk mulut harimau. Niu pertama kali liciknya aneh sekali. Mengapa jelas suami istri tapi bersikap begitu kaku? Yang di depan ini disebut wanita anggun. Kembali ke Peach Blossom Spring, Wang Fugui langsung bertengkar dengan Li Xia. Aku tidak tahu mereka betulan bertengkar atau pura-pura. Bagaimanapun caranya bertengkar, mereka pasti trending topik pertama. Mereka bertengkar berbaikan. Kami berdua makan mandi. Malam adalah waktu bebas. Dua keluarga lain memilih. Manfaatkan Li Xia bertengkar. Buruan kencan. Tiga keluarga mereka peringkatnya sangat ketat. Aku jalan sepanjang sore capek. Lin Wanyu juga tidak peduli posisi terakhir. Duduk di sampingku mengeluarkan setumpuk foto. Aku penasaran melihat satu persatu. Melihatnya tersenyum. Bilang pemandangan kota kecil sore tadi sangat bagus. Di gambar ada yang santai. Li Xia melintasi sungai kecil kota. Homestay Yanxi anjing yang berendam matahari. Dia cerita padaku.
Bagaimana dia habis 10 yuan main skuter listrik setengah jam? Sepanjang jalan lihat toko bakso kakek, toko jahit kakek, kedai kopi, ayah, toko kue. Aku tak bisa menahan tawa. Tanpa sadar juga menceritakan kisah peninggalan bersejarah di Taman Shike kepadanya. Itu adalah bekas rumah keluarga Kuan Xiang dari dinasti Song Selatan. Satu keluarga menghasilkan 5 perdana menteri. Membalik-balik halaman, aku melihat ada foto lama yang terselip di antara foto Polaroid bergambar seragam SMA. Aku duduk di warung sarapan yang penuh uap panas, menghafal kosakata. Kapan foto ini diambil? Lupa? Lin Wanyu dengan wajar menyembunyikan foto itu kembali ke dalam dompetnya. Ya ampun, dia masih membawa foto Xiao Bai kemana-mana. Kudengar mereka adalah teman SMA. Ini seperti cerita dongeng teman masa kecil, yang akhirnya berujung pernikahan. Lalu bagaimana dengan para sugar daddy brother Mei itu? Adakah yang mau mengungkap ceritanya? Sedang ingin mengejar soal foto. Pembawa acara mengumumkan, jadwal hari ini telah berakhir. Waktunya menghitung nilai kemesraan. Kami semua berkumpul di tengah ruang tamu. Tebak siapa juara hari ini? Anak muda milik brother Zhao dan putri orang kaya saling bersaing. Kurasa itu milikku? Mereka semalam melakukan kencan mewah yang rumit. Ditambah 2 ronde angka 8 yang terkumpul siang hari. Benar, bisa mengalahkan keluarga Li Xia yang bertengkar. Sedang keluarga kami, Lau Mei, mengundurkan diri dari 2 dari 3 ronde aktivitas. Sudah tidak tertolong. Pembawa acara mengumumkan dengan tersenyum. Skor kedua keluarga kalian adalah 82 poin. Seri di peringkat pertama. Mereka terlihat sangat tidak puas. Maaf, ronde pertama ada orang lain. Pembawa acara menatap kami berdua yang sedang menonton keriuhan di belakang kerumunan, memberikan skor akhir 85 poin. Putri orang kaya kesal. Lin Wanyu hanya menjemput suaminya. Apakah semewah itu? Anak muda milik brother Zhao juga keberatan. Mereka tersingkir di pagi hari. Malamnya juga tidak ada aktivitas apapun. Bagaimana bisa tidak ada? Mereka berbagi kehidupan satu sama lain. Para juri bersuara riuh di balik layar besar. Benar, kencan malam mereka tidaklah mewah, tapi memberi kesan yang tahan lama dan berkelanjutan. Setelah lelah seharian, para pria jelas sudah sangat kelelahan. Tapi para wanita akan berpikir, haruskah aku memberinya kencan? Sebenarnya yang mereka butuhkan bukanlah kencan sama sekali. Kamu hanya perlu menemaninya berbicara dengan tenang saja. Benar begitu. Interaksi semacam ini juga sangat sesuai dengan tema perpisahan di tahap ini. Apa yang terjadi setelah perpisahan? Reuni. Saat reuni, mereka akan saling berbagi pemandangan yang dilihat sepanjang perjalanan. Perjalanan yang jelas-jelas sendiri ini, tapi malah mendapatkan 2 pengalaman. Wang Fugui tidak terima. Padahal kami sudah berbagi sepanjang perjalanan. Kenapa kami hanya dapat 50 poin dari juri? Guru menjelaskan, saya pribadi tidak terlalu suka hubungan yang terlalu lengket tanpa ruang pribadi. Prasyarat berbagi pertama-tama adalah memiliki pengalaman hidup yang unik. Tema kami adalah traveling terpisah. Tapi jika bahkan matamu tidak pernah berpaling dari layar, itu bahkan tidak bisa disebut perjalanan terpisah dalam hubungan suami istri. Pertama-tama yang paling penting sebenarnya adalah menjadi diri sendiri. Individu yang adalah fondasi pernikahan yang indah. Dan siapa bilang mereka tidak punya keinginan berbagi sepanjang perjalanan? Lalu dari mana foto Wanyu itu berasal? Aku sampai bingung, seperti saat sekolah tidak belajar, hanya menebak-nebak seluruh lembar jawaban. Hasilnya semua benar dan dapat peringkat pertama di kelas. Lin Wanyu sekali lagi menerima bendera merah bergilir keluarga teladan. Guru lebih pandai memuji daripada aku. Malam itu seluruh internet mengejar reality show ini karena ada kecurangan. Aku berbaring di tempat tidur, hanya bolak-balik memikirkan foto Lin Wanyu itu. Kapan persisnya diambil? Kenapa aku sama sekali tidak ingat? Hari ketiga bangun pagi Lin Wanyu memegang ponsel, mengerutkan kening, bilang padaku, hari ini harus mencari cara untuk mengklarifikasi rumor kecurangan. Sudah kubilang jangan lihat lagi. Siapa tahu memang ada naskah Lin Wanyu yang tidak bisa dipahami. Aku tidak mendapatkannya. Kami tentu saja tidak punya. Tapi kru acara mungkin akan melakukan trik kotor untuk mendapatkan traffic. Contohnya meskipun reputasiku paling buruk, mereka sengaja memujiku untuk menciptakan topik pembicaraan dan meningkatkan eksposur. Alur mata Lin Wanyu semakin berkerut. Kami yang juara pertama. Bukankah sudah seharusnya? Tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun juga Lin Wanyu mengejarku. Xiao Bai, dulu kamu bukan orang seperti ini. Lalu aku orang seperti apa? Lin Wanyu memberiku 8 kata. Semangat, bersemangat, teguh dan tidak memihak. Aku hampir mati tertawa karena dia. Ada yang menggambarkan anak laki-laki seperti itu? Dulu di SMA. Siapa yang tidak bilang ketua kelas kita sombong dan tidak mau mengakui kekalahan? Bilang matanya tidak bisa kemasukan debu. Bukankah aku sudah mengalami pukulan keras dari masyarakat? Begitu masuk ke dunia yang penuh gemerlap, baru tahu ada langit di atas langit, ada orang di atas orang. Sedikit kesombonganku ini di dunia hiburan tidak ada artinya. Hanya bisa jadi cambuk desa. Pemeran pembantu pria punya proses pertumbuhan seperti ini. Aku berkata dengan jujur, aku ingat waktu SMA kamu juga cukup sombong. Sombong? Sekarang kan jadi ketua kelas perempuan. Aku bisa jadi ketua kelas perempuan. Lin Wanyu menatapku dalam-dalam. Tapi ketua kelas kecilku harus jadi pemeran utama. Langkahku terhenti. Perasaan itu datang lagi. Seperti pemandangan kota kecil yang diselipkan foto lama yang menguning itu. Sampai di bawah gedung, Wang Fugui jatuh sakit. Li Xia sibuk memasak. Ada supir gantung kecil. Ada lagi bubur yang dibuat suku. Mengubah jadwal menjadi aktivitas dalam ruangan. Aturan permainan truth or dare sangat menarik. Tidak main-main. Translate_text. Pasangan bergantian mengambil kartu dan mengajukan pertanyaan. Tampaknya kartunya pasti berisi pertanyaan mematikan. Jenis yang langsung bisa trending setelah diucapkan. Kak Sao, apakah ada tekanan saat pertama kali mengambil kartu bersamaku? Anak muda itu memang matanya sudah memerah. Seringkali netizen bilang aku hanya hidup mengandalkan orang. Aku sangat tidak terima. Aku jelas bekerja sangat keras. Segala yang kudapatkan sekarang semata-mata karena usahaku sendiri. Mengapa mereka berkata begitu? Seperti yang diduga.
Permainan truth or dare ini, efeknya benar-benar luar biasa. Giliranku, Lin Wanyu langsung melesat ke kotak pertanyaan. Aku pertama-tama mengingatkan semua dengan lembut. Lebih penasaran denganmu. Lagi pula kamu diakui netizen sebagai ratu kelas. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan padamu. Wanyu mengambil kartu pertama. Banyak yang memakimu di internet. Apa yang ingin kau katakan? Tidak ada, harus bilang sesuatu. Pembawa acara memandangku dengan tatapan yang sulit diungkapkan. Aku tidak percaya seorang artis bisa acuh pada komentar negatif. Lihat anak muda di sebelah sudah menangis. Dia masih muda, kurang pengalaman. 1-2 kali pertama memang merasa dunianya runtuh. Setelah sering terjadi akan jadi sepertiku yang acuh tak acuh. Aku berbicara dengan lancar. Kau di pabrik menerima makian. Pulang ke rumah juga tetap melakukan rutinitas biasa. Ini perumpamaan ajaib apa? Seperti Fugui? Pantas saja aku suka omongan sampah. Lihat pria itu. Kau di sana merengek-rengek, sangat menyebalkan. Lin Wanyu di seberang terdiam sejenak. Tapi kau menerima begitu banyak kebencian. Aku saja tidak tega melihatnya. Tidak ada uang gratis kan? Selalu harus membayar harganya. Dimaafin 2 kali apalah artinya? Semua bilang penghasilan aktor itu tinggi. Sebagian besar seharusnya adalah uang kompensasi kerugian mental. _text. Kata-kata makian yang kuterima setara dengan uang yang kudapatkan. Ini sangat masuk akal. Alis Lin Wanyu perlahan melonggarkan genggamannya. Bagaimana penilaianmu tentang karir aktingku? Ganti pertanyaan, tak disangka Lin Wanyu menyambar menjawab. Urutan dalam pikiran saya adalah Sunny, Resentful Sea, White Day, Man as Naga dan Phoenix terbang tinggi. Aku menarik napas dalam-dalam. Kau pernah menonton karyaku? Tentu saja Lin Wanyu tersenyum pahit. Kalau tidak, menurutmu dengan apa aku bertahan selama belajar di luar negeri ini? Dia lebih baik dari sekadar omongan kosong sesaat. Siapa sebenarnya yang aktor di sini di depan kamera? Mengapa dia bisa begitu mudah melakukannya? Bahkan berakting dengan begitu meyakinkan? Pembawa acara terus mendesak. Lalu bagaimana perasaanmu tentang suamimu yang hanya berperan sebagai penerima makian? Aku cukup menyukai peranku. Aku sangat tidak senang. Meskipun semuanya adalah pemeran pendukung jahat. Setidaknya tujuan karakternya jelas. Target yang pasti. Ditusuk dengan terang-terangan. Jahat secara total. Logika karakter kokoh. Aku bermain dengan sangat bersemangat. Lin Wanyu kesal melihatnya tak menjadi baja. Aku akan berinvestasi agar dia bermain peran utama dengan tujuan jelas. Target yang pasti. Jenis naskah di mana logika karakternya kokoh. Mengapa kakak perempuanku sangat mirip? Fans yang peduli karir tapi idolanya tidak ambisius. Ketua fans gelisah sampai melompat-lompat. Lu Zuan Fan Fugui. Sungguh, arus jernih di dunia hiburan tidak jual kesedihan. Tidak berpura-pura tak bersalah, tidak mau saat makan angkat mangkuk. Setelah makan memaki ibu. Hal seperti ini. Dari sebelah tiba-tiba terdengar suara Wang Fugui. Dia berlari ke sana menarik sandalnya. Membanting pintu. Li Xia membawa sup kecil. Menggenggam erat sendok. Tadi pembawa acara menanyakan pertanyaan yang sama padanya. Li Xia berkata serius. Aku tidak merasa dia benar-benar berakting. Dari sudut pandang profesional, aktingnya tidak bagus. Evaluasi kedua istri terhadap suami masing-masing terlalu kontras. _text. Sengaja dipotong bersama oleh kru acara. Segera menimbulkan kegemparan besar di internet. Lin Wanyu mengandalkan moral perempuan tangguhnya. Membuat Li Xia menjadi pembandingnya. Meraih kesuksesan untuk kedua kalinya. Mendapatkan banyak penggemar. Aku juga berkat dia. Untuk pertama kalinya punya fanclub sungguhan. Senang. Lin Wanyu menatapku dengan lembut. Opini publik adalah pedang bermata dua. Berdasarkan pengalamannya, aku memberitahunya, tempat dengan banyak traffic selalu penuh masalah. Prediksiku tidak salah. Li Xia adalah pemenang 3 penghargaan akting. Tingkat penggemarnya sangat menakutkan. Segera menjadikan Lin Wanyu dan aku sebagai target ciberbuli sudah biasa. Mereka bahkan berhasil mengungkap melalui jejak-jejak bahwa kami adalah pasangan palsu. Dari analisis kontak fisik kami hingga chat WeChat baru kami. Dari wawancara teman sekelas hingga pencarian sistem catatan sipil. Langkah demi langkah mempertahankan image pasangan bahagia. Benar-benar hebat. Apa keluarga bahagia palsu? Pasangan teladan ternyata palsu. Apa yang ku bilang? Intuisi pria tidak salah. Kasihan Li Fugui. Dipermainkan oleh sepasang aktor ini. Tidak heran selalu unggul yang lain adalah pasangan sungguhan. Mereka hanya berpura-pura sungguhan. Mana bisa menandingi sial? Aku baru jadi penggemar Lin Wanyu beberapa hari rumahnya runtuh. Tidak percaya cinta lagi tenis karyawan gaji 7.000. Aktingnya menguasai dunia hiburan. Terima kasih ketekunan keluarga Bai. Kalau tidak langkah selanjutnya LWY masuk dunia hiburan. Aku masih bodoh memberinya uang. Lelah tidak ada sampah. Keluar dari dunia hiburan. Produser melempar kontrak ke meja. Kalian bahkan tidak menikah secara hukum. Suaraku bahkan bergetar. Sertifikat belum sempat mengurus, tapi resepsi sudah diadakan. Teman lama kalian berkata, tidak menerima undangan. Kami hanya mengundang orang terdekat. Produser melihat tatapanku dengan penuh kewaspadaan. Kalian menikah tak mengundang. Ibunya aku menelan ludah. Jiang Xiaobai. Ini penipuan. Kami bisa menggugat acara baru setengah jalan. Kalian pikirkan baik-baik cara membereskan kekacauan ini. Kepalaku berdengung. Setelah keluar, Yang Zi dengan tenang berkata pada Lin Wanyu, semua ini rencanaku. Kamu hanya datang membantu. Kalian sama sekali tak tahu. Aku sekarang sangat menyesal. Demi sedikit uang harus mendekam di penjara belum lagi. Juga merusak masa depan cerah Lin Wanwan. Mengingat ini, mataku tak bisa menahan rasa pedih. Tetap tak bisa serakah. Aku bukan datang membantu. Aku rela. Lin Wanyu mengeluarkan kotak perhiasan dari saku
kataku Xiaobai. Aku selalu memikirkanmu, aku menatap tajam cincin berlian di depan. Hidup selalu berliku seperti ini. Sedetik lalu mau masuk penjara, sedetik kemudian dilamar. Tak tahu betapa senangnya aku saat kau mencariku untuk ikut acara. Matanya basah lembut, persis seperti caranya memeras uang. Mungkin aku menipu semua orang, tapi niatku menjadi istrimu sungguh tulus. Apapun yang terjadi, aku ingin bersamamu, jangan tinggalkan aku. Boleh? Kepalaku tiba-tiba tersambar inspirasi. Aku menggenggam lengannya. Kak Yu, aku punya ide berani. Kurasa kita masih bisa diselamatkan. Lin Wanyu polos tak bersalah dan naik. Aku melompat ke mobil, tak ada waktu. Cepat naik. Kru produksi mungkin mengira aku mau kabur dari kejahatan. Mengirim tambahan mobil kamera. Mengikuti kami, aku ugal-ugalan sepanjang jalan. Ke kantor catatan sipil menarik tangan Lin Wanyu langsung menerobos masuk lobi. Kalau kamu sudah melamar, aku akan menikah denganmu. Kamu tidak keberatan kan? Aku menegaskan sekali lagi padanya. Lin Wanyu menggeleng lalu berbalik membujukku. Sebenarnya bukan berarti sudah jalan buntu. Jangan karena tekanan terlalu besar, lalu asal menikahiku. Aku rasa kamu baik. Aku dulu tidak pernah memikirkan soal pernikahan. Beberapa hari ini merasa menikah denganmu juga tidak buruk. Aku mendesak petugas, cepat berikan kami gunting pernikahan. Kami memang agak buru-buru. Sudut bibir Lin Wanyu melengkung. Mengetuk konter dengan jari. Buru-buru menikah petugas? Belum pernah melihat yang begitu paniknya datang mengurus sertifikat. Di belakang masih banyak orang yang memandangi. Berbagai macam keributan. Akhirnya kami menghabiskan setengah hari ke rumah sakit. Mengambil sertifikat nikah keluar. Luar ruangan sudah dipadati. Wartawan. Aku belum sempat bicara. Kakak Yu sudah tak sabar menunjukkan sertifikat nikah di pelukannya. Lihat kan? Tidak ada emas dan giok. Dia memelukku erat. Ini suamiku. Untuk kabar yang beredar, kalian adalah pasangan palsu yang turun ke lapangan mencari uang. Apa tanggapanmu? Ini bagaimana bisa palsu? Lin Wanyu dengan wajah tulus mengangkat sertifikat nikah merah terang. Menunjuk-nunjuk sambil berkata, pasangan yang diakui hukum negara dilindungi undang-undang pernikahan. Nona PI. Konon katanya Anda adalah mata-mata yang diundang Tuan Mei memasuki dunia hiburan lewat reality show ini. Bagaimana pendapat Anda tentang anggapan ini? Silakan katakan. Lin Wanyu anggun dan sopan, lembut dan murah hati. Aku toh sudah menikah dengan suamiku. HMPH. Untuk sebuah reality show mengurus sertifikat. Apakah terlalu mahal harganya? Di barisan belakang ada yang berteriak bilang apa? Lin Wanyu membentangkan tangannya memperlihatkanku. Suamiku adalah Jiang Xiaobai. Aku tidak bisa menutupi muka. Saya sebelumnya khawatir dia orang biasa. Bukan karena terus-menerus dihantam dunia hiburan sampai mentalnya kolapse. Sekarang ternyata dia tidak mental kolapse, dia malah terlalu bersemangat. Setelah menghadapi wartawan, saya di kursi penumpang kelelahan, seperti baru menghadapi pertempuran sengit. Sekarang baiklah, mereka mau melaporkan kami juga ada alasan. Jalan mana yang kalian tempuh? Kenapa tidak konfrontasi langsung di depan umum? Konfrontasi dengan Lin Wanyu lebih baik tidak. Saya buru-buru menahannya. Kita baik-baik saja bicara dengan tim produksi. Bilang sedang menunggu hari baik untuk Kaisar Tua. Begitu saja. Mbak Nini, dia mengencangkan tangan kanannya menggenggam jari-jariku. Kembali ke perkemahan dihias lampu lentera di luar lapangan rumput mengadakan pesta barbecue. Semua orang gembira mengangkat sparkler percaya cepat datang. Ini tidak seperti yang kubayangkan. Terkejut tidak terkejut, tidak terduga tidak terduga. Sutradara tertawa terbahak-bahak. Maju ada sertifikat tidak ada sertifikat, perlakuan beda jauh dan sebagainya. Kalian berkomplot. Saya melirik Lin Wan. Lin Wanyu langsung berbicara lembut. Karena ketahuan tidak menikah. Di internet omongannya macam-macam. Saya berdiskusi dengan tim produksi. Terpaksa mengambil langkah ini. Setidaknya rumor tidak terbukti sendiri. Kamu juga tidak akan terpaksa keluar karena masalah reputasi. Saya mendengus kecil. Lin Wanyu, tidak menyangka kamu cukup licik. Saya merencanakan 10 tahun. Bagaimana menikahimu? Tentu masih ada beberapa strategi. Dia berkata dengan lembut dan sopan. 10 tahunnya, saya teringat foto lama itu. Mengenang SMA kami. Saya adalah ketua kelas yang penuh semangat. Dia adalah murid berprestasi yang pendiam dan miskin. Dia adalah anak dari keluarga orang tua tunggal. Ayahnya membiayai pendidikannya dengan menjalankan warung sarapan kecil. Dia dingin dan tidak mudah didekati. Memicu kecemburuan. Gadis-gadis di kelas pergi mengganggu warung sarapan ayahnya. Gadis muda paling sensitif. Harga diri berkali-kali. Karena diprovokasi teman sekelas, dia berkelahi. Aku merasa caranya mempertahankan martabat ayahnya sangat keras kepala dan juga sangat disayangkan. Orang sepintar ini seharusnya tidak mengalami semua ini. Sejak saat itu, aku menjadi pelanggan tetap keluarganya. Aku tidak melakukan apa-apa. Hanya duduk di sana bersama Hong Xiubia makan bakpao. Gadis-gadis di kelas tidak berani berbuat onak. Interaksi kami hanya sebanyak ini. Kemudian kami masuk ke sekolah yang berbeda. Lalu dia pergi ke MIT. Aku masuk dunia hiburan. Takdir sebenarnya tidak memberi banyak kesempatan untuk memilih. Aku seolah membuka dan menutup mata di dunia hiburan. Lalu berubah menjadi seperti sekarang ini. Ikan asin yang mengalah, bersenang-senang, hidup sekadarnya, sembarangan. Aku juga pernah bermimpi, bersinar terang, berdiri di tengah panggung, tapi akhirnya menjadi penonton yang samar dan suram. Kenyataannya memang begitu, tidak memaafkan orang, melakukan dengan benar semua pilihan ganda, tapi tetap bukan orang yang mempercayaimu. Berbuat baik padaku, kamu juga begitu baik. Aku selalu memperhatikanmu, dan selalu mengingatmu. Lin Wanyu menggenggam tanganku, berjalan ke tengah lapangan, berbisik padaku bahwa aku merindukanmu. Terlalu berubah, dan berubah menjadi orang yang lembut, baik hati, lapang dada dan paham kehidupan sepertimu. Di dunia yang begitu banyak orang,
Hanya kamu satu-satunya pemeran utama bagiku. Aku tiba-tiba tersentak oleh suara ini. Di bawah langit berbintang, aku berdiri di tengah kerlap-kerlip cahaya. Semua orang tersenyum dan memberikan ucapan untukku. Dan sepasang mata penuh kasih sayang menatap melintasi waktu. Sepertinya keberuntunganku tiba-tiba membaik. Epilog, produser tidak menuntut pertanggungjawaban kami. Lagi pula kami menyelipkan pernikahan ke dalam program, memberi mereka cukup bahan sensasi. Aku juga berkat kesuksesan kedua, terus menarik penggemar, melewati badai dengan selamat, mendapatkan peran baru. Kali ini aku sebagai pemeran utama dengan tujuan jelas, target pasti, logika karakter yang kokoh seperti diumumkan. Hari itu, muncul suara di internet, Lin Wanyu licik sekali, dengan serangkaian tindakan, menyelamatkanku yang seperti tanah liat. Dia justru menghisap darah di belakang layar. Kuhibur dia? Ini zaman apa lagi? Aku yang cari nafkah, itu juga normal, jangan dipikirkan. Lin Wanyu murung, aku mau adakan pernikahan, kau mau buat? Silakan buat sesukamu, yang penting senang, buat yang besar, biar mereka lihat, aku bukan bunga kecil penghisap darah, aku adalah penopang kuat suamiku. Lin Wanyu kesal, jangan terlalu besar juga, gajiku sekarang tidak tinggi, tidak tahan dihamburkan. Tidak apa, aku punya uang. Lin Wanyu menyilangkan tangan merencanakan pernikahan. Perusahaanku sudah IPO, kapitalisasi pasar 40 miliar. Kalau begitu tidak masalah, tunggu sebentar kau bilang berapa? 40 apa? Lin Wanyu menggerakkan bibir merahnya. Aduh. Aku curiga kalau bukan telingaku yang bermasalah, pasti mental Lin Wanyu yang bermasalah. Bukankah Anda karyawan dengan gaji bulanan 7.000? Aku masih ingat Anda sering lembur dulu, _text, dan Anda bahkan tidak punya tempat untuk tidur setiap hari. Pendiri perusahaan saya mengambil gaji terlalu besar tidak terlalu baik. Setengah tahun itu sibuk dengan pembukaan saham di Nasdaq. Memang banyak lembur apartemen besar tepi sungai yang Anda suka dibeli dan dialihkan lagi. Aku sekarat dalam sakit terkejut. Mulai Lin Wanyu mengeluarkan catatan obrolan. Aku waktu itu pikir dia sedang berbagi internet berselancar. Selesai aku terjatuh di sofa. Mereka pasti akan mengarang. Anda adalah wanita penyokong yang menafkahi saya. Lin Wanyu melirikku. Wanita penyokong mana lagi yang kamu inginkan? Aku hanya punya satu wanita penyokong, yaitu kamu. Aku merangkulnya, tidak berniat melepaskannya. Legenda mengatakan saya ditanggung oleh 100.000 orang. Sekarang akhirnya datang satu. Sungguh saya juga tidak mudah ya. Hari pernikahan itu, Wang Fugui juga datang sendirian. Aku dan Li Xia berpisah rumah. Aku tidak punya banyak rasa benci padanya. Dia hanya ingin pamer, ingin memamerkan cinta. Membuktikan ke seluruh dunia bahwa istrinya yang terbaik di dunia, paling tunduk padanya di dunia. Dengan begitu mencari sedikit rasa superior dikelilingi bintang. Sayangnya Li Xia tidak berhasil, sama seperti kebanyakan wanita. Tidak jelas tanggung jawab dan kewajiban apa yang harus dipikul dalam pernikahan, apalagi bagaimana mencintainya. Pada akhirnya akan mengerti aku bukanlah lawan yang dia tembak dalam hayalan. Apakah aku bahagia atau tidak relevan, dia sendiri yang tahu rasanya. Aku kadang curiga apakah dia benar-benar mencintaiku. Wang Fugui berkedi perlahan. Tidak ada lagi semangat seperti dulu. Aku hanya bisa menghiburnya. Setahun yang lalu, seperti apa kami di lokasi syuting. Jangan-jangan kamu lupa kali, uang sulit didapat kotoran sulit dimakan. Lalu mengapa urusanmu begitu enak? Untungnya aku membelalakan mataku. Sejak Kak Yu dikritik, dia tidak lagi berpura-pura apapun. Pengusaha baru perusahaan teknologi, gelar presiden direktur, bahkan dengan terang-terangan membuka perusahaan film, _text, sungguh keterlaluan tanpa batas. Aku sudah bilang, setengah hari. Kakak Yu itu bukan tahi, dia adalah cintaku. Kakak Li juga bukan tahi. Wang Fugui mendengus, dia hanya kurang didikan. Kebanyakan wanita memang seperti, betul. Seperti Kakak Yu itu sangat langka, hampir tidak ada. Hei. Wang Fugui malah mengangkat tas tangannya untuk memukulku. Untung saja aku cukup lincah. Saat aku pulang, melihat Lin Wanyu sedang menasihati. Kakak Li sudah pisah ranjang kok dikejar juga. Tutup mulut dan langkahkan kaki. Perkataan apa yang pantas diucapkan dan apa yang tidak. Harus ada pertimbangan di hati. Li Jiaya terdiam sejenak. Yang lain masih bisa dibicarakan. Soal aktingnya aku benar-benar tidak bisa memaksakan pujian. Itu adalah penghinaan terhadap seni peran. Kamu sangat berprinsip. Lin Wanyu menepuk bahu Li Xia. Pantas saja tidak punya suami. Lihat suamiku datang tampan. Li Xia berkata dengan sopan. Sangat tampan. Lin Wanyu waspada. Kamu lihat suamiku tampan buat apa? Kamu tidak punya suami sendiri? Enen, Li Xia. Aku segera maju dan meraih tangannya dengan erat. Kakak Yu adalah siluman. Aku Jiang Xiaobai adalah orang yang punya rasa tanggung jawab sosial. Sekali lagi bersumpah dengan sungguh-sungguh akan menjaganya seumur hidup, tidak akan melepaskannya keluar untuk merusak